Hari yang bahagia, hari yang penuh keberuntungan tentunya Pak Andi. Semoga kita hari demi hari semakin beruntung dan semakin sehat, bahagia. Senang rasanya berjumpa dengan Pak Andi. Gimana kabar Pak Andi? Ya, baik Mas. Alhamdulillah, senang nih. Pak Andi dengan kabar yang seperti ini masih membersamai kita pemirsa ya. Ya Pak Andi, kita akan melanjutkan sesi yang kemarin mengupas tuntas tentang problematika industri pariwisata. Karena pada fase sebelum pandemi menuju fase pandemi, kondisinya juga banyak yang naik turun. Itu gimana menurut Pak Andi itu, Pak? Jadi, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kaitannya dengan COVID ya, Mas. Ya. Memang waktu kemarin sebelum COVID, kondisi pariwisata kita cukup baik. Jawa Tengah cukup bagus. Tapi setelah COVID ini berhenti semua roda di industri pariwisata. Setelah 2 tahun, Ya, betul. 2 tahun ya? Kurang lebih 2 tahunan ya? lah. Ya, 2 tahun. Ini kita libur semua. Kondisi memang harus diberhentikan karena kondisi COVID. Karena ini seluruh dunia, bukan kita aja yang Jawa Tengah. Jadi saya ngerasa oke, Mas. Saya ngerasa sak dunia. Setelah selesai ini, kita mulai bangkit nih. Ini kita mulai bangkit setelah selesai pandemi. Insya Allah ini menjadi lebih baik ya. Cuman kita harus bersama-sama. Jadi sebenarnya tugas pariwisata itu bukan tugasnya pemerintah aja. Iya. Ini tugasnya kita semua. Kita harus ikut partisipasi lah ya. Harus partisipasi untuk bersama-sama membangun yang kemarin terpuruk, kan gitu. Nah, untuk itu kami juga dari LSM Lempar, Lembaga Masyarakat Peduli Pariwisata ini, kami juga concern untuk membantu ya, membantu. Bidangnya apa saja sebenarnya kami bisa bantu. Karena di belakang kami ini banyak ya di backup oleh tim-tim ahli lah di bidangnya. Hukum kita ada lawyer, Iya. kita ada tim hukum. Untuk tim SDM, ya kita ada nih tim SDM. Untuk bisa menguatkan tim SDM tentunya ada treatment lah, ya kaitannya dengan SDM. Yang ketiga marketing. Ya sekarang era globalisasi, era digital, tentunya wis ora kanggo door to door wis ora kanggo. Kita harus lewatnya digital lah ya. Nah, kita ada tim. Kami siap bantu. Dan murah karena kami ini orang istilahnya kami ini orang-orang aktivis ya. Ya tetap baik, ora kabeh gratis, tapi ya dibandingkan dengan yang lainnya kita jauh lah lebih jauh, betul. Ya terus kaitannya dengan pajak misalnya, ya pajak kita ada tim pajak yang ahli di bidang pajak. Ada permasalahan-permasalahan kaitannya dengan pajak kami siap bantu. Ya utamanya kan sekarang ini banyak permasalahan, Mas. Betul, Pak. Setelah pandemi selesai terus mau bangkit lagi, otomatis nih memulai lagi industri yang kemarin terpuruk ini pasti banyak. Nah, ini kita siap bantu. Apa aja lah yang kaitannya dengan industri pariwisata. Kira-kira itu. Dengan adanya hal ini tuh saya lihat Pak Andi tidak hanya semangat, Pak. Oh ya, harus semangat lah. Ide Pak Andi itu sangat cemerlang gitu loh, Pak. Ya, nah, dengan adanya ide-ide ini kira-kira nih, Pak, orang pelaku industri pariwisata berawal harus memperbaiki apanya dulu ini, Pak, kira-kira? SDM atau pajak mereka atau gimana nih, Pak? Jadi kompleks nih, saling terkait ya, Mas. Iya, Pak. Kayak roller coaster nih, Pak. Saling terkait lah. Kalau saya melihat ini, makanya kita kan harus bersama-sama. Kita harus bersama-sama untuk menyelesaikan permasalahan ini. Makanya kami
sadar dari teman-teman tim kami juga, ayolah kita berkiprah, kita ikut bantu. Tapi kapasitasnya kan mereka punya masing-masing kapasitas, ya hukum, administrasi. Tapi dengan tadi bicara kaitannya dengan mana dulu nih, yang nggak bisa, semua harus terintegrit. Karena SDM, marketing, hukum, dan sebagainya itu, administrasi, pajak, itu semua sudah satu paket itu kaitannya dengan industri pariwisata. Nah, permasalahannya di mana? Ayolah kita bantu. Kalau sudah bagus ya tidak apa-apa, alhamdulillah. Kami hanya membuka kepada yang orang di duit ki. Ini rata-rata orang seperti itu. Karena Pak. mau memulai itu kan harus ada uang. Nggak ada uang nih, ayolah kita bantu. Bismillah. Kita kupas pelan-pelan mana yang harus kita perbaiki. Ada beberapa tempat ya, objek wisata yang ada di Jawa Tengah. Saya nggak sebut lah. Itu minta tolong pada kami karena kemarin setelah pandemi mati, tidak bisa hidup. Ya insya Allah ini kami mau gerakkan dari segi marketingnya, dari segi semuanya lah. Kita bantu mereka. Ini baru tim kami baru penjajakan di lapangan. Ya insya Allah nanti dalam bulan-bulan ini kami sudah mulai gerak untuk memulai lagi. Jadi kemarin bisnis destinasi yang buatan ya, ini destinasi buatan yang merasa drop, kurang pengunjungnya, ya kita rubah, kita rombak. Itulah yang ini sekarang kita ada proyek beberapa tempat yang kita sedang tangani. Ya mudah-mudahan dengan semangat kami, semangat dari tim, mudah-mudahan bisa merubah lebih baik lagi. Lebih baik, betul Pak Andi. Jadi memang sekarang ini kan eranya serba era digital ya Pak ya. Di era digital ini ide-ide baru bermunculan baru, industri pariwisata bermunculan baru, semuanya akan bermunculan baru. Ternyata kalau ada suatu filosofi itu filosofi sapu lidi Pak. Nggak bisa cuma satu doang. Oh iya. Semuanya terikat dan saling bersatu untuk menggerakkan industri pariwisata ini jauh lebih bagus. Dan jauh lebih keren nih Pak Andi ya. Setuju. Ya harus bareng-bareng lah. Kalau saya lagi berpikir dulu itu saya pernah berpikir ya, terutama di industri pariwisata di Semarang lah. Saya nggak usah Jawa Tengah, di Semarang saja. Kenapa saya dirikan lembaga ini? Karena saya melihat di industri pariwisata itu terkesan mereka hidup sendiri-sendiri, gitu loh. Kesannya individu. Ya hotel itu hanya berpikir aku pensiun bicara nih, aku pensinya tinggi, ya. Terus destinasi juga gitu, bicara nih aku payu, restoran juga gitu. Padahal kalau mereka saling bersinergi luar biasa. Bikinlah paket-paket misalnya ya. Betul. Paket-paket yang hotelnya kena, restorannya kena. Terus misalnya di sini Ngesti Pandowo itu kan loh Mas. Bagus loh, cuman ya tidak laku, kasihan itu. Yang seniman-senimannya itu harus kita angkat lagi dong itu Pak. Nah, ini kan tugas-tugasnya bukan pemerintah aja. Sebenarnya stakeholder yang kaitannya industri pariwisata ini bersatu. Ini ada tari-tarian nih, ayo kita bikinkan paket-paket yang nanti kita jual satu paket dengan tidur di hotel, makan di restoran, ya. Nanti bisnya juga diikut sertakan, ya, Mas. Jadi satu paket. Dengan lihat di Ngesti Pandowo misalnya, Ngesti Pandowo hari ini atau Jumat atau apa, nanti dengan hotel apa, tidur satu paket harga berapa nih, gitu loh. Misalnya begitu. Atau ada tarian-tarian khusus, tarian di Semarang dibikinkan sendera tari, gitu Mas. Bagus. Nah, nanti berkaitan dengan itu, nanti yang menjualkan teman-teman biro perjalanan. Nah, ini saling terkait lagi nih, Pak. Tapi ini tidak dilakukan, Mas. Ini tidak dilakukan. Mereka terkesan hidup sendiri-sendiri. Jadi ya beginilah. Mestinya harus ada inovasi baru. Nah, teman-teman ini tergerak untuk bersama. Makanya saya punya dari awal tuh tagline kami bersama membangun pariwisata. Pariwisata itu nggak bisa berdiri sendiri-sendiri, Mas. Harus bareng-bareng. Hidup sendiri-sendiri nggak bisa. Iya bisa, tapi ya itu tadi kesannya tidak bisa
menjadi wow lah ya. Benar, Pak. Harus wow, karena industri pariwisata itu kalau tidak dikaitkan dengan budaya, terus kearifan lokal lah yang ada, itu nggak bisa terjual. Bali itu bisa terjual dengan meroket, itu karena apa? Kebudayaan di sana. Kebudayaan, betul. Yang sangat beda dan unik, Pak. Nah, budaya-budaya di sana itu mereka angkat, tapi satu sama lain saling mensupport sehingga mereka bisa bikin paket-paket yang dijual. Jogja luar biasa, sama aja, itu budayanya. Betul. Nah, kalau Semarang ingin hidup, ya ayo bikin sesuatu yang kaitannya dengan budaya misalnya. Yang ada di sini aja nggak usah buat-buat lah. Yang ada di sini misalnya Sampokong nih. Sampokong, ya. Ada ritual setiap tahun sekali itu tentang Chenghu, ya. Ini menarik ini, Pak. Nah, ya. Tapi mereka tidak kemas nih, kesannya hanya Sampokong aja yang buat. Coba kalau hotel membuat. Nah, Hotel dan tempat tour and travel itu bersinergi nih, restoran bersinergi, tour and travel dengan tour and travel menjual nih paket-paket itu. Ya kan luar biasa. Akhirnya tidak hanya cuma orang Semarang yang melihat. betul, Pak Andi. Tapi orang di luar Semarang akan lihat gitu loh. Berarti ini budayanya harus disentuh kesadarannya dulu ya, Pak ya. Nah, makanya saya juga heran nih teman-teman. Lucu gitu, Pak. Teman-teman dari pelaku ya, Iya. pelaku industri pariwisata itu kok menurut saya, kalau salah mohon dikoreksi, tapi menurut saya dari awal saya merasakan ya, melihat bahwa mereka terkesan hidup sendiri-sendiri. Hotel bicarane rame kamare, tour and travel ya golek pemain di luar Jawa Tengah ya. Kesane cari sendiri-sendiri. Tidak mau berinovasi untuk saling rukun, saling terkoneksi dengan yang lainnya, bikin satu paket yang kita bisa jual. Nah, ini Pak, mungkin nanti suatu saat peran dari Pak Andi akan bisa menceritakan ini, Pak. Yang jadi, kami tunggu-tunggu ini, Pak, poin ini, Pak. Ya. Biar semakin maju, semakin jaya kayak Jateng Gayeng. Nah, itu, Pak. Ya. Itu. Memang saya dengan adanya visit centraljava.com ini harapannya ya nanti bisa mempersatukan industri pariwisata. Jadi nanti hotelnya, destinasinya, kebudayaannya, tour and travelnya itu bisa bersatu. Kita bukan satu paket yang kita jual nanti di visitcentraljava.com. Betul. Nah, nanti dijual keluar, jadi orang dari luar Jawa Tengah bisa datang dengan paket-paket yang sudah kita buat. Benar. Ini value sendiri, Pak. Nanti rencana kita buat nih, Mas. Mas perkiraan mungkin beberapa hari lagi ya, Pak, ya kita akan launching gitu, Pak ya. Atau berapa bulan gitu lah. Ya, ini yang jelas kita coba perbaiki ya terus-menerus visitcentraljava.com, dan kami juga ingin mohon supaya teman-teman di industri pariwisata ikut support ya. Betul, Pak. Karena sebenarnya ini bukan tugas kami. Ini tugas mereka ini yang di industri pariwisata, sing golek duit dhewe golek duit opo. Ya, karena kita ada jiwa sosial ini, Pak. Nah, kita ini kan untuk menggerakkan. Kita ini kan bukan cari uang di situ. Yang cari uang kan mereka. Iya. Seharusnya mereka ini yang punya ide gagasan seperti itu. Ya, tapi karena mereka punya ego, nggak tahu ya egonya apa. Cuman ya ini kita ayo dengan platform yang kita buat ini, Visit Central Java, ayolah bareng-bareng. Betul, Pak. Ingin saya pribadi tidak ada bisnis di bidang pariwisata, nggak ada. Saya hanya pure dari LSM, dan saya ingin saya aktivis saja lah. Bidang saya memang di bidang media ya. Media, saya suka pariwisata. Kebetulan saya dari Akpari, jadi saya cinta pariwisata. Jadi jadi yang ingin saya ya yuk bersamalah membangun pariwisata. Jawa Tengah aja nggak usah. Atau kota-kota masing-masing. Jadi rencananya nanti visitcentraljava.com ini kan setiap kabupaten kota itu ada kontributornya, ada wartawannya. Ya nanti saya berharap teman-teman yang ada di kontributor Jawa Tengah itu ikut support di kota-kota masing-masing gitu loh, Mas.
Jadi biar nanti apa sih permasalahan di kabupaten kota, kita bisa kumpas bareng-bareng dengan stakeholder yang ada di Ini yang perlu kita dengarkan ternyata Pak Andi. Iya. Hal-hal apa di balik sesuatu sehingga di situ ada peluang-peluang baru. Saling support, saling bersinergi, dan nanti ujung-ujungnya pun juga lama-kelamaan kita tidak cari yang namanya populer, nanti akan populer sendiri Pak. Setuju. Dan semakin populer, itu semakin value-nya naik. Semakin value-nya naik, otomatis bisa membantu perekonomian rakyat. Nah, semoga nanti ide-ide yang seperti ini bisa terduplikasi dengan industri pariwisata yang lainnya ya Pak Andi ya. Ya insya Allah ya, insya Allah. Jadi saya kalau berpikir itu nggak muluk-muluk Mas. Iya. Pengen saya ini visitcentraljava.com ini sebagai salah satu, kalau diibaratkan industri pariwisata itu mesin ya, mesin, salah satu mesin. Saya nggak perlu jadi mesinnya, nggak perlu jadi apa, saya hanya perlu jadi murnya saja. Mur tapi dikabulasi tempat mereka bisa hidup. Betul. Gitu. Satu mur saja. Kalau kita masing-masing berpikir nggak usah besar-besar, kita menjadi kecil aja tapi bisa bermanfaat. Betul, gitu Pak Andi. Pikiran saya visitcentraljava.com itu menjadi mur aja di satu mesin industri yang nanti bisa menghidupkan. Intinya saya seperti itu, pemikiran saya ya, pemikiran saya seperti itu. Jadi saya nggak muluk-muluk. Saya mengalir saja, kita jenengan dan tim, saya mohon nanti bisa bantu ya. Karena dibutuhkan tenaga muda yang semangat nih. Karena saya sendiri kan sudah cukup umur lain kalau bilang. Saya butuh yang masih semangat, masih muda-muda. Ya, nanti sambil kita ngopi ya Mas. Harus Pak, ngopi darat. Ngopi dengan teman-teman yang di industri pariwisata. Kapan-kapan bikin saresehan ya. Boleh Pak, mungkin ketika Pak Andi itu lagi keluar kota mana, kemudian kita callingkan, halo brother, ngumpul yuk kopdar. Nah, ini lebih mengakrabkan mungkin ya Pak ya. Karena memang harus mereka itu punya wawasan-wawasan baru. Dan wawasan baru nggak bisa kalau muda dengan muda, Pak. Tapi muda dengan tua, artinya apa? Bukan tua usianya, Pak. Tapi kondisi zaman dulu dengan sekarang kan beda, Pak. Beda aja. Dan harus dilengkapi yang orang dulu ngikuti orang sekarang. Orang yang sekarang jauh lebih menjadi yang zaman now. Kata muda sekarang ya, Pak. Zaman now ini. Dengan adanya seperti ini, semoga lah Visit Central Java yang akan dikembangkan itu sangat membantu ya Pak Andi ya. Ya, dan lagi saya mau infokan Mas. Nah ini penting pemirsa. Ini saya infokan kaitannya dengan visitcentraljava.com. Oke, pripun Pak? Jadi dalam waktu dekat kami akan bikin event kaitannya dengan Central Java Adventure. Jadi kami akan muter membuat film dokumenter tentang industri pariwisata di kabupaten kota ini. Setiap kabupaten kota akan kita bikin film yang bagus, kaitannya dengan potensi wisata yang ada di kabupaten setempat. Yang nantinya akan kita coba uploadkan di kabupaten setempat, supaya nanti orang-orang itu yang misalnya tidur di hotel itu bisa paham potensinya, dia makan di restoran, oh ternyata di kabupaten yang dia singgahi itu ada potensinya yang luar biasa. Dia tahunya dari film-film yang kita buat. Kita coba akan buat Mas, yang mohon doanya dan mohon supportnya para teman-teman di industri pariwisata agar ini kita bisa berjalan dengan lancar nih. Tentunya dengan biaya yang tidak sedikit ini, biaya yang luar biasa, lumayan lah ya. Betul. Karena kita muter di kabupaten kita ada 35 kabupaten, jadi kita akan muter. Kita akan lengkapi itu foto-foto film-film yang ada di 35 kabupaten kota di Jawa Tengah. Infonya seperti itu. Mantap sekali, sangat ciamik sekali Pak Andi ya. Ciamik. Kalau bahasa orang sekarang itu kan ciamik itu artinya ya bukan hanya hal yang eksklusif maupun gelap. Tapi ciamik itu mudah didapatkan, satu poinnya itu. Yang kedua, mudah dirasakan. Dan yang ketiga,
mudah untuk dipraktekkan. Nah, artinya praktek apa sih Pak? Praktek kita untuk memanjakan diri kita, menghibur hati, otak, refresh semuanya. Karena pariwisata juga sangat penting ya Pak, the most important role in future life, in now, di dalam kehidupan sekarang. Nah, ini pokoknya semoga nanti ketika roadshow di Central Java Adventure bisa berjumpa dengan orang-orang yang sefrekuensi. Amin, amin, amin. Sevibrasi, Pak. Ji. Karena dengan seperti itu, insya Allah akan menunjukkan solidaritas yang sangat bagus, solidaritas tanpa batas. Sore hari ini, kawan, kita podcast dengan kondisi yang sangat bahagia. Minta doanya buat kalian yang sudah hadir di YouTube, di sosial media kami semuanya, di TikTok, Instagram, dan lain-lain. Kalian nanti bisa lihat kondisi kita ketika di luar kota. Kita akan kabari tim dan manajemen ketika kita berada di kota kalian, khususnya Jawa Tengah, Jateng, Gayeng, bersama dengan Pak Andi. Terima kasih sekali Pak Andi. Terima kasih, Selamat Mas. sore Pak. Selamat sore, selamat sore. Oke, thank you and see ya.